Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, terutama para penghobi tanaman kurma. Di pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang cara menyayangi tanaman kurma bagian yang kedua ya. Tanaman kurma yang kita miliki tentu harus dirawat dengan baik ya, agar pertumbuhan tanaman kurma tersebut tidak terkendala, baik oleh penyakit maupun oleh kondisi alam yang sedang terjadi saat ini ya, di mana cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang curah hujan agak tinggi ya. Nah, bagaimanakah cara kita merawat tanaman kurma agar selalu sehat dan agar cepat besar ya? Beberapa hal yang dapat mempengaruhi keindahan tanaman kurma, misalnya adalah daun yang mengering seperti ini ya. Kita lihat di sini, di antara daun-daun yang hijau ini, dalam satu pohon terkadang terdapat daun yang agak mengering seperti ini ya. Yang ini mengeringnya sudah hampir merata. Yang kedua ini baru sebagian ya. Artinya belum semua daunnya mengering. Tentu saja hal ini menyebabkan bibit kurma yang kita miliki ini penampilannya kurang menarik ya. Atau bisa juga nanti kalau kita jual, ini akan mempengaruhi minat dari calon pembeli ya. Usahakan kita memiliki tanaman kurma yang daunnya semuanya sehat, dan kalau bisa tidak ada yang mengering seperti ini. Penyebab utama daun yang mengering pada tanaman kurma adalah disebabkan karena kekurangan salah satu unsur yang diperlukan bagi kesehatan daun itu sendiri ya. Saya pastikan pohon kurma ini sedikit kekurangan unsur mineral dan juga kekurangan unsur natrium ya. Sebaiknya dalam mengatasi pohon kurma yang daunnya banyak yang mengering, kita sebaiknya menggunakan NPK biru dengan seri 16 16 16 ya. Yang kedua, yang dapat mempengaruhi penampilan fisik pada bibit tanaman kurma adalah sejenis jamur ya. Jamur kalau kita tidak perhatikan secara teliti mungkin tidak begitu jelas atau kelihatan ya. Namun apabila kita perhatikan, jamur ini awalnya berupa bintik putih ya di sekitar daun tanaman kurma yang kita miliki. Apabila tidak dihilangkan, maka bintik-bintik putih jamur ini semakin lama akan semakin banyak, dan akibatnya daun tanaman kurma yang kita miliki ini nampak kusam dan kurang sehat ya. Sedangkan tanaman kurma yang bebas dari jamur biasanya memiliki daun yang segar ya, atau terlihat utuh. Lalu yang ketiga misalnya adalah yaitu sarang laba-laba yang tumbuh di antara pepohonan atau bibit kurma yang kita miliki. Apabila dibiarkan, sarang laba-laba ini akan mengganggu ya. Mengganggu keindahan juga kesehatan tanaman kurma yang sedang kita pelihara ini. Selain jamur, juga terdapat kutu yang terkadang menyerang bibit tanaman kurma yang sedang kita budidayakan ini ya. Lihat video saya sebelumnya, cara mengatasi kutu pada tanaman kurma itu sudah cukup efektif ya untuk menghilangkan kutu yang ada pada pohon kurma yang kita budidayakan ini. Selanjutnya adalah kehadiran hama pengganggu yang tidak kita inginkan ya ketika kita budidaya bibit kurma ini. Misalnya adalah kehadiran daripada ulat. Untuk mendeteksi kehadiran ulat pada batang ataupun daun pohon kurma, bisa dicirikan di antara daunnya nampak tidak utuh ya, atau seperti patah seperti ini, atau pada ciri yang lebih jelas, maka banyak daun-daun kurma yang rusak atau habis seperti ini ya. Ini semua karena dimakan oleh ulat pada tanaman kurma.
Sahabat-sahabatku semua, maka disinilah kita perlunya untuk selalu mengontrol ya. Mengontrol kesehatan tanaman kurma agar tidak diganggu oleh ulat semacam ini ya. Ini ulatnya sepertinya ada 3. Ini melekat pada bagian pangkal batang ini dan sudah memakan pelepah dari bibit kurma yang ada ini ya. Ini harus dihilangkan teman-teman, baik dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan herbisida atau juga menggunakan insektisida ya. Mari kita lihat pohon lainnya yang cukup terganggu oleh kehadiran ulat pada tanaman kurma yang sedang kita kembangkan ini ya. Kita ambil dengan menggunakan alat bantu ya teman. Ini kalau terkena tangan, ulat-ulat seperti ini akan terasa gatal dan bisa menyebabkan alergi pada tangan kita. Jadi jangan sampai disentuh langsung ya kalau kita hendak membersihkan ulat yang mengganggu pada tanaman kurma ini. Sebaiknya ulat-ulat yang mengganggu tanaman kurma ini jangan kita buang ya, atau jangan kita bunuh, tetapi kita letakkan pada wadah khusus apa saja yang kita isi dengan dedaunan seperti ini ya. Saya paling tidak suka membunuh binatang maupun hewan-hewan makhluk hidup ciptaan Tuhan ya. Walaupun ini mengganggu, tetapi sebaiknya ini kita pelihara atau kita manfaatkan sebagai pakan unggas maupun pakan burung ya. Semisal burung kacer atau murai batu, atau kita berikan pada burung jalak suren ya. Dengan dikasih pakan tambahan ini yang merupakan musuh utama tanaman kurma, maka peliharaan burung yang Anda miliki akan lebih bersuara lantang atau gacor ya. Terkadang kehadiran ulat pada tanaman kurma bisa juga disebabkan oleh lingkungan yang terlalu lembab ya. Artinya di dalam proses pembesaran bibit tanaman kurma, kita usahakan agar bibit yang kita miliki ini paling tidak mendapatkan penyinaran yang cukup ya. Sinar matahari itu biasanya ditakuti oleh ulat maupun binatang-binatang pengganggu lainnya. Dengan terkena sinar matahari yang mencukupi, terutama pada pagi hari, maka daun ini insya Allah akan lebih sehat, akan nampak lebih cerah ya, dan juga membantu proses fotosintesis pada daun tanaman kurma yang kita pelihara saat ini. Dengan pola perawatan yang baik serta pengontrolan yang rutin, maka insya Allah bibit-bibit tanaman kurma yang kita miliki ini insya Allah akan memiliki daun yang utuh dan sehat seperti ini ya.
Ayo makan, ayo makan. Ini makanan enak nih, banyak gizinya nih. Ya, tuh. Ya. Nah, doyan ya. Ayo makan, enak, makanan enak ini. Ya. Kasih. Ya. Demikianlah cara saya di dalam mengurus tanaman kurma dan juga memanfaatkan ulat daun kurma sebagai pakan tambahan pada burung peliharaan yang kita miliki. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi para penghobi tanaman kurma. Dan informasi ini mudah-mudahan merupakan kabar gembira bagi para penghobi burung kicau terutama ya. Demikian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.